Maka Pak Kapolda, semangat kita di sini ada dua. Satu dakwah, mengajak orang dekat ke Tuhan. Satu adalah persaudaraan kebangsaan. Ada dua kekuatan yang kita tanam, yakni dekat ke Tuhan dan cinta NKRI. Bapak Ibu, ini bukan mengada-ngada. Tadi Pak SBY saya lihat wajahnya yang matanya berair. Betul Pak. Waktu saya katakan bahwa sekarang ini tugas kita adalah merekatkan persaudaraan, membangun kerukunan. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan karena agama, karena budaya, karena adat, apalagi karena politik yang rendah. Saya mengakui tempat ini dan saya mengikrarkan diri saya salah satunya murid ada di sini. Karena kita kenal betul, tak ada yang tak kenal beliau ini. Beliau sebagai guru merupakan titisan berat sekali ini, berat sekali, bukan gampang, sangat berat. Insya Allah beliau lebih baik dari Syekh Abdul Rahman bin Jamin. Ada dua yang harus dimiliki para ulama dan tokoh-tokoh agama. Yang pertama, dia sebagai penerang umat, memperbaiki akhlak bangsa. Yang kedua, dia harus hadir sebagai garda terdepan sebagai perekat bangsa, agar terus konsisten dalam menjaga persatuan bangsa ini. Karena bagi kita, ulama bukan musuh negara. Ulama adalah garda terdepan bangsa ini. Ulama seharusnya mitra pemimpin. فصلاته نور رطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على الحبيب محمد صلى على محمد تسري الصلاة على النبي عاشق عال عاشق عال عاشق عال عاشق عاشقين للأنوار
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khoras, khoras, khoras. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khataman nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai Bapak Kapolda Sub, Bapak Brigjen Pol Pak Agung, kemudian Bapak Wakapolda, Bapak Brigjen Roni Santama. Tadi salah nih Tuan Heri, bukan kombes tapi Brigjen ya. Dulu. Ya. Kemudian Pak Bupati yang kami hormati, Pak Kapolres, seluruh para rombongan Bapak Kapolda, dan teristimewa para kiai, para musyid, para ulama yang telah berhadir sama-sama kita menyambut rombongan Pak Kapolda. Pak Kapolda, pondok kita ini diapit dua gereja besar. Sebelah kanan gereja GKPI, sebelah kiri gereja HKBP. Tapi alhamdulillah di sini rukun, sini damai. Di sini persaudaraan begitu kental, sehingga kemudian bagi kita ini menjadi kekuatan. Saya sering mengatakan ini adalah wajah Indonesia. Inilah wajah Indonesia. Maka Pak Kapolda, semangat kita di sini ada dua. Satu dakwah, mengajak orang dekat ke Tuhan. Satu adalah persaudaraan kebangsaan. Sehingga kemudian orang kalau dididik di sini ada dua kekuatan yang kita tanam, yakni dekat ke Tuhan dan cinta NKRI. Jadi saya kira ini bagian dari teologi yang kita sudah jalankan, sehingga kita ingin santri-santri, karena dapat kita sampaikan Pak Kapolda, di sini santrinya dewasa orang tua. Kita ini torekoh. Juga Pak Kapolda, kita bersyukur dari Tuan Guru pertama yang mungkin nanti kita jarah, biasanya selalu tokoh-tokoh jarah ke beliau. Beliaulah yang mewariskan ajaran. Sehingga kemudian di sini kita ini asik berbeda. Salah satu di sini Pak Sun, kalau datang tamu tak boleh ditanya apa agamanya. Karena di sini dianggap sudah selesai itu. Cuma yang selalu sering ditanya marganya apa. Marganya apa? Kalau agama nggak ditanya. Karena di situ kuatnya, kentalnya di sini adalah ikatan kebangsaan tadi. Jadi kami terima kasih dari Kapolda terdahulu. Ternyata situasi dan apa yang kita lakukan di sini ternyata sampai kepada Polda. Mereka juga ternyata mendata, memahami bahwa walaupun jauh kita di pelosok ini, ternyata peran kita terhadap bangsa ini sangat dihargai. Kalaupun datang kemari politisi, calon kepala daerah, bahkan kemarin capres, selalu kita tidak lari dari konsep itu. Bahwa semua kita terima, semua kita doakan, tetapi pondok ini selalu tegak lurus menjaga persaudaraan, kerukunan, kebangsaan, siapapun pemimpinnya. Kira-kira begitu, dan mudah-mudahan, karena begini, kita khawatir ke depan agama dihadapkan dengan negara. Sementara pendahulu kita dulu, para pahlawan, wali-wali Allah itu telah bersusah payah merumuskan Pancasila itu. Sehingga tugas kita ke depan menjaga itu. Apakah muncul pemahaman yang seperti kata-kata itu muncul? Ada sebagian itu muncul, apalagi terkadang menjelang politik selalu ada pemahaman yang kira-kira selalu memisahkan antara kecintaan terhadap NKRI dengan ketaatan terhadap agama, sehingga kemudian di sini itu kita kuatkan. أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على الحبيب محمد صل على محمد تسري
الصلاة على النبي عاشق عال عاشق عال عاشق عال عاشق عاشقين Tuanlah guru anda untuk menunaikan ibadah haji. Semoga pertemuan kita ini dengan Bapak Kapolda membawa barokah. Di lain waktu berjumpalah lagi. عاشق عال عاشق عال عاشق عال عاشق عاشقين أهلا وسهلا يا سيدي يا رسول الله. الله يا نوسك عليه. أهلا وسهلا أهلين عمو غراب شدي الفاتحة أنت إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله يا دفيع الرجال يا سميع الأصوات يا محل المشكلات يا شفيع الله يا رفيع الدرجات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل واسع وبلغ وتقبل صواب ما قرأناه من القرآن الكريم ومكر له من قول لا إله إلا الله وصليناه على حبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك وذلك وكرمك إحسانك في حج المجلس المبارك هدية منا واسل رحمة منك لكنا وبركة شاملة تقدم ذلك ونحب الأبرد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, di tempat kita berzikir bisa berguru. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan karena agama, karena budaya, karena adat, apalagi karena politik rendah. Torekoh itu, atau juga orang menyebut dengan istilah tarekat, adalah jalan, suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Di dalam torekoh, terutama torekoh Naqsabandiyah, ada suluk. Suluk itu menempuh jalan Allah, mensucikan hati,
dengan mengamalkan zikrullah, berzikir kepada Allah yang dibimbing oleh seorang guru mursyid yang ilmunya, rohaninya, qalbunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah dari perjalanan mengamalkan tarekah, melaksanakan suluk itu adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, pasti akan datang mahabbah, cinta kepada Allah. Al-Quran menyebut, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu yang telah diberi karunia ma'rifatullah amat bersengatan cintanya kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, pasti cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Orang yang sudah ma'rifatullah, yang sudah sampai mengenal Allah, dia pasti mencintai seluruh makhluk Allah, siapapun dia, apapun agamanya. Kalau ada orang yang berkata dia telah sampai kepada ma'rifatullah, dia sudah mengenal Allah, tapi dia benci kepada sesama makhluk, tidak peduli kepada sesama makhluk, bahkan terhadap binatang sekalipun, maka pasti dia belum bermakrifah, belum ma'rifatullah. Orang yang sudah ma'rifatullah, dia hanya takut kepada Allah. Maka para pakar-pakar sejarah, para peneliti sepakat, dahulu di zaman penjajahan, yang paling ditakuti penjajah, yang paling ditakuti Belanda adalah para ulama-ulama sufi, para pengamal-pengamal tarekah. Ini hasil penelitian. Maka para pahlawan, para syuhada pejuang di zaman penjajahan itu kebanyakan ulama-ulama sufi, para pengamal-pengamal tarekah. Maka setelah kemerdekaan sampai sekarang pun, dan insya Allah sampai dunia ini berakhir, ulama-ulama sufi, para pengamal-pengamal tarekah, selain mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hati, memperbaiki akhlak anak bangsa, mereka juga pasti mengajarkan hubbul waton minal iman, mencintai negeri ini bagian daripada iman, mencintai negeri ini dengan segala kekayaan, keragaman, perbedaan kebinekaannya, bagian dari keimanan. Bahkan sampai sekarang, para ulama-ulama sufi, para pengamal-pengamal tarekah senantiasa mengembangkan ajaran anti radikalisme, anti fundamentalisme, anti ekstremisme. Karena dalam ajaran tarekah, buah dari ma'rifatullah itu adalah munculnya rasa kasih sayang dan cinta yang kuat di dalam batinnya untuk saling mencintai, menyayangi sesama makhluk. Dan inilah perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat untuk seluruh alam semesta. Tentu tetap mengedepankan syariat-syariat Allah. Kita pun di pondok ini, dengan karunia Allah, dengan berkat zikrullah, berkat guru-guru kita, kita sering dikunjungi para tokoh, para pejabat, para aparat, dengan berbagai latar belakang lapisan masyarakat, sampai kepada masyarakat biasa. Biasanya mereka hadir di sini, selain ziarah, selain mengambil keberkahan, meminta nasihat dan doa, juga senantiasa kita rangkai dengan silaturahmi kebangsaan dan juga silaturahmi tokoh lintas agama sebagai bentuk wujud kepedulian kita dalam membangun persaudaraan sesama anak bangsa. Dengan demikian, tarekah ini, ajaran suluk ini, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, menggapai ma'rifatullah, menggapai ridho Allah, dan juga benteng NKRI. Seluruh anak negeri dan sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Bahwa kita bisa hadir bersama seluruh yang berbeda,
Kita bersatu bukan karena politik, karena cinta dengan bangsa ini. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور رطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على الحبيب محمد صل على محمد تسري الصلاة على النبي عاشق عمال عاشق عمال عاشق عمال عاشق عاشقين للأنوار. Bapak Ibu, ini bukan mengada-ngada. Tadi Pak SBY saya lihat wajahnya yang matanya berair. Betul Pak. Waktu saya katakan bahwa sekarang ini tugas kita adalah merekatkan persaudaraan, membangun kerukunan. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan karena agama, karena budaya, karena adat, apalagi karena politik yang rendah. Tuan Guru ini muda dalam usia, tetapi sungguh pun muda dalam usia. Saya merasakan beliau ini di samping ulama juga cendekiawan, dan saya merasakan dalam jiwa beliau ada sifat yang baik, yaitu nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan rasa cinta kepada saudara-saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di seluruh dunia, umat hamba Allah, umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengakui tempat ini dan saya mengikrarkan diri saya salah satunya murid ada di sini. Karena kita kenal betul, tak ada yang tak kenal beliau ini. Beliau sebagai guru merupakan titisan berat sekali berat sekali, bukan gampang, sangat berat. Insyaallah beliau lebih baik dari Syekh Abdul Rahman bin Jamil. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun berdoa semoga Tuan Guru Batak Syekh Sakban Raja Guguk semoga diridhoi, diberi keberkahan, kemudahan, kesehatan terlebih, tentu juga rezeki yang berlipat ganda. Syukur alhamdulillah kita punya Tuan Syekh, Tuan Guru Batak, ya, Tuan Syekh Abdul Rahman Raja Guguk yang sekarang diteruskan oleh Tuan Syekh Ahmad Syaban Ar-Rahmani Raja Guguk, yang sudah menunjukkan kekuatan ulama. Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman ini, setelah kita kaji, beliau waliullah,
yang dia cinta agama tapi cinta juga terhadap Indonesia. Dari pesan itu yang kita tangkap, dia ingin mengatakan ada dua yang harus dimiliki para ulama dan tokoh-tokoh agama. Yang pertama, dia sebagai penerang umat, memperbaiki akhlak bangsa. Yang kedua, dia harus hadir sebagai garda terdepan sebagai perekat bangsa. أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على الحبيب محمد صل على محمد تسري الصلاة على النبي عاشق Saya merasa sangat bersyukur Tuan Guru bisa tiba di sini, bisa bersama-sama bersilaturahmi. Mata kita mungkin menatap dari jauh, tangan kita mungkin baru berjabat sekarang, tapi insya Allah ruh kita sudah berjumpa. Amin. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini Tuan Guru menyampaikan pesan tentang Pangeran Diponegoro. Amin. Seorang pengikut tarekat yang membawa perubahan bagi Indonesia. Amin. Tuan Guru yang saya hormati dan semua, dan imamah ini saya bawa nanti. Amin. Ini sebagai penanda, ini pertama kali saya terima Tuan Guru. Pertama itu tidak ada dua kalinya. Kalau besok ada yang berikan lagi, tidak pernah bisa pertama yang kedua kalinya. Pertama hanya bisa satu kali. Dan pertama satu kali ini Jumat 3 November di Simalungun dari Tuan Guru Batak dan seluruh guru-guru yang ada di sini. Akan terus konsisten dalam menjaga persatuan bangsa ini. Karena bagi kita, ulama bukan musuh negara. Ulama adalah garda terdepan bangsa ini. Ulama seharusnya mitra pemimpin